majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wattaqullaha ayyuhal muslimuna haqqat taqwa wa raqibuhu bis sirri wan najwa fa inna ajsanana 'ala an-nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, saudari yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu yang baru, ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah ujung subuh ini Allah memberi izin kita untuk menyambung kaji walaupun sempat terhenti 2 pekan yang lalu. Insyaallah pekan depan mungkin Allah musta'an. Tidak selamanya, hanya di bulan-bulan awal dan akhir. Semoga tidak berulang terus. Ya, karena pekan depan kemungkinan kami ada didatangi oleh para rektor universitas se-Arab Saudi yang ada alumninya di Indonesia dan Asia Pasifik. Istilahnya temu alumni lah, alumni se-Arab Saudi. Jadi karena diundang terpaksa pergi. Kalau diundang alhamdulillah, tapi karena diundang rasanya tak elok pula tak pergi. Tapi doakan aja lah, semoga yang terbaik yang Allah tentukan. Oleh itu sekali lagi mohon izin, dan mudah-mudahan Allah SWT ganti dengan yang lebih baik. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah diutus Allah kepada kita untuk memberikan cahaya ilmu dan bagaimana melaksanakannya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dia yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda, al-ilmun nafi' wa dinil haqq, al-amal as-salih. Din yang haq itu amal yang saleh, seperti
ditafsirkan oleh sebagian ulama seperti diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Salawat semoga bersambung kepada ahlu baitnya, anak, istri, cucu, cicit dan keturunannya, para sahabat dan penerus generasi mereka, para tabi'in dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya, amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa kita untuk para orang tua kita, para guru, ustadzah kita, alim ulama yang telah mengajarkan kita ilmu. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik untuk tetap berada di jalan istiqamah, dan yang telah mendahului kita semoga amalannya Allah terima, kuburannya dipenuhi dengan rahmat, nikmat dan ampunan, serta diberikan cahaya, dan di hari kiamat nanti dibangkitkan bersama orang-orang bahagia. Khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah yang pada pagi ini kita menuntut ilmu kepadanya. Kita sampai pada alinea yang sekarang pendek sekali karena panjang sekali keterangannya, yaitu wa amma an nukhalifa haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thabitan anhu fa arju an la yu'khadha dzalika alaina insyaallah, bahwa sengaja menyalahi dan menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, saya harap itu tak akan pernah terjadi dari kami. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, insyaallah. Dia bilang insyaallah. Walaysa dzalika li ahad, dan itu tak boleh dilakukan oleh seorang pun. Walakin qad yajhalu ar-rajulu sunnah. Tapi kadang-kadang seseorang tidak mengetahui suatu sunnah. Sudah kita jelaskan perkataan beliau juga sebelumnya, tidak ada seorang alim pun saya temukan, kata Imam Syafi'i, bukan saya Pak ya, yang menguasai seluruh sunnah. Yang menguasai seluruh sunnah pasti ada yang luput daripadanya. Itu tanda dia bukan Nabi, karena yang menguasai seluruhnya hanya Rasulullah SAW. Dan yang luput daripadanya babnya bisa saja min babil kamaliyat, yaitu penyempurna. Artinya kalau dia tidak temukan secara nas, mungkin dia dapatkan secara qiyas. La annahu amada khilafaha, bukan sengaja dia menyelisihannya atau menyalahinya. Wa qad yaghfulu al-mar'u wa yukhti'u fit ta'wil. Seseorang itu bisa saja abai atau bisa saja salah dalam menafsirkan. Berarti ada kalanya tidak sampai ilmunya, atau sampai ilmunya tapi tak sahih menurutnya, atau sampai dan sahih menurutnya, mungkin saja tersalah dalam memahami dan mengistinbat hukum daripadanya. Dan itu boleh saja. Dan disitulah kesempurnaan manusia, disitulah kesempurnaan ulama yang masih manusia. Yang jelas tidak sengaja, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, termasuk tidak sengaja adalah yang melakukan itu orang berilmu. Bila yang melakukan orang yang tidak berilmu, berarti sengaja untuk salah. Sebab Nabi SAW melarang menafsirkan Al-Quran atau menafsirkan hadis tanpa ilmu. Sebab siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan sekedar pendapat dan kecerdasannya, tetap salah walaupun benar. Ya, tetap salah walaupun benar. Salah dia melakukan, dia ada ahlinya. Dia bukan ahlinya. Kalau tidak ahli, kenapa ikut-ikut dalam menafsirkan? Ya, jadi dia berapa banyak orang hanya menafsirkan dengan pendapatnya. Dia bukan ahlinya. Seperti ada seorang ahli tafsir pula, dia menjadi ahli tafsir tapi tidak pernah belajar tafsir. Jadi belajar tafsir tidak pernah belajar tafsir. Karena dia modalnya bahasa Arab, orang Arab memang. Orang Arab itu rata-rata sejak kecil juga hafal Quran.
tapi dia kuliah dari sejak SMA-nya SMA umum, kemudian masuk Fakultas Pertanian sampai doktor di bidang pertanian, habis itu jadi ahli tafsir pertanian. Nah, dia itu, dan karena itu banyak nyelenehnya, menyimpang dari alur tafsir ulama tafsir. Nah, cuman orang kita kan suka yang seperti itu, yang suka nyeleneh dan menyimpang itu akhirnya jadi bahan kajian utama pula di jurusan-jurusan tafsir di negeri-negeri yang banyak ahli tafsirnya tidak ahli bidang tafsir. Allah musta'an. Apalagi terlihat di akhir-akhir tahun ini kan banyak terlihat ahli tafsir yang bukan ahli, yang menafsirkan Al-Quran, sehingga akhirnya Nabi Allah SWT menyuruh memisah antar agama. Justru dengan ayat Al-Quran mereka menyatukan antar agama. Sebenarnya kita dah terlambat ini, di Arab lebih duluan ini, cuman dah proyek gagal, sekarang dimulai lagi di negeri kita. Selalu terlambat, memang tak apa-apa, selalu terlambat. Yang selalu terlambat tak tinggi nilai biasanya. Yang terlambat ni biasanya nilainya tak tinggi. Allah musta'an. Yang tinggi aja nilai gagal, apalagi yang nilai-nilai rendah pasti akan gagal juga. Apa sebab? Menentang Allah itu selalu gagal. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jelas Pak ya? Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Pokoknya segala sesuatu yang menentang Allah tak akan menang walaupun punya kekuatan sebesar apapun. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian beliau lanjut, qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, faqala li qail, lalu ada yang bertanya kepadaku, famathil li kulla sinfin mimma wasafta mithalan. Ya, engkau sudah menjelaskan dari awal, hai Asy-Syafi'i, secara global bahwasanya ada qiyas dan ada kaidah-kaidah umum. Nah, sekarang tolong sebutkan contoh setiap yang engkau sebutkan itu. Tajma'u li fihi al-ityana ala ma sa'altu anhu. Melalui contoh itu engkau kumpulkan kepadaku apa yang aku tanyakan jawabannya. Bi amrin la tukthir alayya fa ansah. Tapi dengan catatan jangan panjang-panjang, nanti saya lupa. Jadi kan terlalu banyak. Ya, jangan terlalu banyak. Wala bi amrin la tukthir alayya fa ansah. Dengan perkara yang jangan kau perbanyakkan sebutannya sehingga saya lupa. Wabda bin nasikhi wal mansukhi min sunanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mulai dengan masalah an-nasikh wal mansukh. An-nasikh sudah kita sebutkan juga sebelumnya, raf'u hukmin syar'iyyin mutaqaddim bidalilin syar'iyyin mutaakhir, yaitu mengangkat hukum syar'i yang terdahulu dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Jadi di hukum yang lama dihentikan lalu datangkan dengan hukum baru. Tapi dengan apa? Dengan pendapat, dengan dalil syar'i. Ini kan orang kalau dengan pendapat, itu yang terjadi hari ini. Banyak orang nak mengamandemen Al-Quran. Mereka merasakan itu Al-Quran itu sekarang harus diamandemen. Ya, seperti undang-undang dasar nak diamandemennya. Sebab apa? Tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman ini. Jadi orang ingin Al-Quran menyesuaikan dengan kita, bukan kita menyesuaikan dengan Al-Quran. Ya, di mana-mana pengingkaran terhadap agama, terhadap Allah dan Rasul itu selalu itu alasannya tidak sesuai dengan kearifan, dengan kebudayaan tempatan. Itu semuanya alasan. Dari sejak Nabi Nuh alaihissalam diutus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai hari kiamat, semua yang tidak beriman itu menolak dengan alasan tidak relevan. Alasan tidak relevan. Kenapa? Karena mereka ingin Al-Quran mengikuti hawanya, bukan hawanya mengikuti Al-Quran.
Orang beriman itu hawanya mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran mengikuti hawanya. Kalau tidak ada beriman namanya, ya tak? Beriman namanya. Anak-anak yang taat itu ya ikut orang tuanya, bukan orang tua yang ikut dia. Itu tidak taat namanya, durhaka namanya. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, maka Allah katakan, qul atu'allimuna Allah bidinikum, apakah kalian nak mengajar Allah tentang agama kalian? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah yang tahu apa di langit, apa di bumi. Ilmu kalian sebahagian di bumi saja, sah? Allah tahu apa yang di langit, apa yang di bumi semuanya. Kalian, ilmu kalian takut sedikit dari yang ada di bumi. Itu pun yang nampak aja. Yang tidak nampak tidak tahu lagi. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu yang nampak-nampak saja dari urusan dunia ini. Kalau yang nampak tentu berlaku qiyas di situ, analogi. Dan mereka lalai dari kehidupan akhirat. Anak mengajar Allah pula tentang kepentingan akhirat. Dia urusan kepentingan dunia, tapi nak dikalahkannya kepentingan akhirat. Seolah-olah Allah tidak tahu bahwa di Indonesia nanti akan ada perbedaan masalah dan perubahan-perubahan zaman. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkata Imam Syafi'i apa yang bertanya, wabda bin nasikh wal mansukhi min sunanin Nabi sallallahu, mulai dengan nasikh wal mansukh dari sunan Nabi sallallahu, wadhkur minha syai'an mimma ma'ahul Qur'an, dan sebutkan sesuatu yang ada bersama sunnah itu Al-Quran, maksudnya yang menyebutkan hukum yang sama dengan Al-Quran. Lalu al-sunnah menjadi tanda atau bukti adanya nasikhun mansukh. Wa in kararta ba'dha ma zakarta, sekalipun engkau ulangi lagi sebagian dari yang pernah engkau sebutkan. Karena Imam Syafi'i dalam bab an-nasikhul mansukh sudah menyebutkan banyak contoh sebelumnya. Tidak apa-apa diulang lagi soalan itu. Ya begitulah yang namanya belajar itu, lancar kaji karena diulang, lancar jalan karena dilalui. Jadi kalau nak lancar jalan dilalui terus. Makanya kalau kita lalui terus jalan ke sini, ke Zaid bin Thabit, tidak pernah tersesat. Walaupun jalannya banyak, dari sini bisa, dari sini bisa, dari sini bisa. Tapi kalau tidak pernah, kecuali datang sekali 5 bulan, itu bisa-bisa tersesat. Jadi lancar kaji karena diulangi, lancar jalan karena dilalui. Ma'asyarul kiram, wa in kararta ba'dha ma dzakarta, sekalipun ulang lagi apa yang pernah kau sebutkan sebelumnya. Qultu lahu, saya jawab, kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya katakan kepadanya, kana awwalu ma faradallahu ala rasulih fil qiblah ay yastaqbila baital maqdis bis salat aw lis salat. Saya katakan, karena contohnya boleh diulang, maka diulangnya kembali contoh ini. Qala rahimahullah, pada awalnya diwajibkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk menghadap Baitul Maqdis dalam salat sebagai kiblat. Jadi dalam salat disuruh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kiblat Baitul Maqdis. Menghadap kiblat Baitul Maqdis. Fakana Baitul Maqdis al-qiblat allati la yahillu li ahadin an yusalliya illa ilaiha. Maka Baitul Maqdis adalah kiblat yang tak halal seorang salat kecuali menghadap kepadanya. Itu berlaku selama Nabi di Madinah selama 16 tahun, matilah Nabi, dah wafat Nabi itu 16 bulan. 16 bulan. Nabi di Madinah hanya 10 tahun. Apa ini nak merubah-rubah agama nampak ya. Nah, jadi perubahan kiblat setelah 16 tahun setelah Nabi wafat. Ini berlaku lagi apa yang kita ingatkan tadi nanti. Jadi nasakh itu berlaku sepanjang zaman nanti ya. Nah, yaitu 16 bulan. Dan Nabi alaihissalatu wassalam
Itu perintah Allah SWT. Allah lebih tahu kenapa dia perintahkan. Kita tidak bisa bertanya kenapa ya Allah. Tapi salah satu hikmahnya wallahu alam mungkin menarik ahlul kitab. Ya, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang asal muasalnya sama. Karena agama kita sama-sama Islam. Tentu masih ingat agama Nabi Musa Islam, agama Nabi Isa Islam. Cuman mereka dibuang alif lam, masih ingat kan? Kaji kemarin dibuang alif lamnya sehingga ada mudhafun ilainya, sehingga banyak ditambal sulam, kemudian dikurangi lah diganti dengan yang lain. Ya semisal Isa alaihissalam pada asalnya di agama Nasrani adalah anak Maryam, bukan anak Tuhan. Dia anak Maryam, bukan anak Tuhan alaihi wassalam. Jelas? Tiba-tiba diangkat menjadi anak Tuhan, yaitu 300 tahun setelah Nabi Isa wafat. Berarti memang subhanallah, perubahan itu selalu terjadi setelah sang Nabi pergi. Jadi Isa bertanggung jawab. Iya. Allah katakan, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni?" Apakah kalian indaha min dunillah? Apakah engkau yang mengatakan jadikan aku dan ibuku sebagai ilahaini min dunillah? Dia bisa Nabi katakan. Nabi tidak. Tidak mungkin. Nah, ma qultu illa ma amartani. Aku tidak katakan kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Jadi Nabi Isa alaihissalam pada asalnya di keyakinan Nasrani bukan anak Tuhan. Lalu di sebuah konferensi mereka mengangkat Nabi Isa jadi Tuhan. Jadi ada kesepakatan dibuat oleh tentu pemuka agamanya. Tentu pemuka agama, sebagaimana pernah juga di dalam Islam ini ada dibuat sebuah konferensi gagal di Chechnya, ya sengaja jauh-jauh ke daerah Rusia sana, bekas jajahan komunis. Berkumpullah sebagian tokoh-tokoh Muslim dunia yang diantaranya punya pemahaman liberal, yang punya nyata-nyata mengatakan nak menjadikan agama-agama itu satu, yaitu di bawah nama agama Ibrahimiyah, yaitu Baitul Ibrahimiyah. Selama masih keturunan Ibrahim, berarti agamanya sama, nak Yahudi, nak Islam, nak Nasrani. Subhanallah. Lalu dikeluarkanlah selain yang ikut, ya dari kalangan liberal, dari kalangan sekuler, dari kalangan sufia, ahli-ahli tarekat, mereka lah ahlu sunnah yang sesungguhnya. Selain mereka tidak dianggap ahlu sunnah, tapi mereka sendiri berkelahi selepas itu. Nah, karena meninggalkan sunnah dianggap ahli sunnah, ini komprehensi gagal. Nah, ma'asyiral kiram, untung masih ada orang-orang berilmu. Kalau sempat semuanya sudah tidak berilmu, luluslah komprehensi itu. Yaitu di saat mereka sudah tidak lagi mempedulikan agamanya, akhirnya mereka mengikuti hasil itu, sehingga sejak itu diangkatlah Nabi Isa menjadi anak Tuhan. Jadi kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah SWT, di awal Nabi ke Madinah, di situ ada orang Yahudi, maka disuruh Nabi Allah SWT. Ini wallahu alam, kita enggak tahu, enggak ada dalil yang menunjukkan ini, cuman ditarik hikmahnya oleh sebagian ulama. Nah, ternyata hasilnya bukan menarik minat, malah memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian menciplak agama kami ini. Dia sadar. Ini juga yang dilakukan oleh para Yahudi hari ini. Dia ketika mereka melihat bahwa isi Al-Quran banyak yang mirip dengan isi Taurat dan Injil, seperti kisah-kisah para nabi, ya semuanya sama, yang sahih yang belum dirubah dalam Taurat dan Injil, mesti kisahnya sama dengan Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena datangnya sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka bilang, coba lihat Quran kami mirip
Quran kalian mirip sama Taurat dan Injil. Kalau demikian kan kalian meniru Nabi Muhammad, meniru ini, atau bahasa itu mungkin tidak terima lagi, meniru tidak mungkin lagi kan, karena umat Islam tidak mungkin dikatakan ini dibuat lagi. Ternyata Al-Quran dan Injil, Taurat itu sama. Oleh sebab itu sama-sama ditegakkan saja. Mereka lupa bahwa Taurat dan Injil sudah dinasakh dengan Al-Quran. Cuman di sini nanti kena pemikiran orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari adanya nasikh mansukh, Nah, para ahli liberal, ahli sekuler, cara berpikirnya adalah cara berpikir kaum Mu'tazilah. Maka kloplah pemikiran Yahudi di barat dengan pemikiran Al-Mu'tazilah yang diikuti oleh ahli kalam dalam cara berpikirnya sebagian, sehingga tidak ada nasikh wal mansukh. Oleh sebab itu Taurat dan Injil tidak dinasakh oleh Al-Quranul Karim. Maka jauh perginya. Jadi kesesatan yang kecil, api yang kecil bila disulut dikasih kayu bahan bakar akan menjadi api yang besar. Awalnya dalam Islam sini tidak ada nasikh mansukh. Habis itu nanti antara syariat para nabi pun tidak ada nasikh wal mansukh. Kan sama-sama dari Allah. Logikanya sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka hendak menghapus dari umat Islam apa yang disebut dengan akidah al-wala wal bara. Al-wala wal bara dengan apa? Dengan istilah baru yang sebenarnya kita lebih dulu moderasi beragama. Moderat dalam beragama, ingin menghilangkan batas-batas dan sekat-sekat antar pemeluk agama. Ini harus dihapus al-wala wal bara, karena al-wala itu loyal, bara tidak loyal. Kalau tidak cinta berarti benci. Ini masalah, ini besar. Kalau tidak cinta berarti benci. Betulnya tidak? Ini sebagian kita terjangkit itu juga. Kalau tidak bersama saya, musuh saya. Kalau tidak ngaji sama saya berarti musuh saya. Betul apa salah ini? Kalau tidak cinta berarti benci? Ini banyak yang harus saya cintai nanti. Tidak semua yang saya tidak cintai otomatis saya benci. Ini yang mana? Jadi nanti kalau ada wala ul bara, ada kebencian. Kalau sudah ada kebencian, tidak harmonis kita hidup. Terus Nabi dulu harmonis hidupnya sama orang-orang lain agama. Para sahabat harmonis hidupnya, bahkan orang-orang non muslim lebih senang tinggal di negeri muslim dengan akidah wala dan bara ini. Ternyata kita yang tidak paham apa ini maksud dengan al-wala wal bara. Ditafsirkanlah asal benci berarti akan memusuhi. Kalau musuhi pasti akan bertindak anarkis. Kalau anarkis berarti radikal. Kalau radikal berarti teroris dan sebagainya. Pahami agamamu dulu, baru buat penilaian. Ini tidak paham agama sudah itu jadi penilai agama. Ambil Islam dari orang yang membenci Islam. Allahumma musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya Nabi alaihissalam selalu melihat-lihat ke atas. Kenapa lihatnya ke atas, Pak Edi? Karena Tuhannya di atas. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami benar-benar tahu dan melihat kamu sering membolak-balikkan pandanganmu ke atas. Makanya setiap ada masalah kita selalu mandang ke atas, karena hati kita meyakini Allah di atas. Lisan saja yang tidak mau mengakui. Lisan saja yang tidak mau mengakui. Apa sebab? Masuk syubhat tadi. Kalau di atas, itu lihat, kalau di atas mesti menempati. Kalau menempati berarti perlu tempat. Kalau perlu tempat berarti bukan Allah. Ini dari mana dalil ini? Ini bukan dalil. Ini waswasus syayatin, yaitu waswas yang dibisikkan oleh syaitan.
dibungkus dalam logika, tapi logika yang tidak logis. Tidak usah masuk ke situ dulu, Pak. Kembali kepada Baitul Maqdis. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam akhirnya merasa kurang nyaman karena dianggap mengikut-ikut agama ahlul kitab. Buktinya kiblatnya sama. Ya, kalau ada sedikit sama berarti niru. Itulah masalahnya. Asal sama dikit berarti niru. Ini kalau jadi dosen nih bahaya nih kayak gini. Ya, asal ada jawabannya sama pasti niru. Padahal yang satu ujiannya di sana. Dia lupa bahwa yang memberikan materi itu dosennya sama, tentu sama isinya. Bahwa yang menurunkan At-Taurat dan Injil serta Al-Quran adalah Allah. Selama tidak dirubah, istinya mesti sama, tidak mesti meniru. Sebab satu di sana Baitul Maqdis, satu turun di Makkah. Sama. Yang satu tidak pandai baca tulis, ya kan? Nabi kita Muhammad SAW pandai baca tulis. Oh enggak, dia bertemu dengan seorang Udas misalnya. Ketika beliau dari Taif bertemu dengan seorang Nasrani. Antum duduk 20 tahun aja tidak hafal Al-Quran. Iya kan? Subhanallah. Masa dalam kesempatan bertemu sekali itu seluruh agama Nasrani langsung disalin oleh Nabi SAW. Yang kedua, yang sama itu hanya cerita-cerita, syariatnya jauh berbeda. Ala kulihan. Kalau orang nak nuduh itu apa aja dipakainya untuk nuduh kita. Ya, orang nak nuduh biasalah. Nah, tapi orang yang jujur kalau dikomparasi dibandingkan ternyata syariatnya beda. Keyakinan kita aja berbeda. Keyakinan kita aja berbeda. Nabi Isa bagi kita adalah salah satu nabi dan rasul utama. Sah? Tapi dia bukan Tuhan. Bagi mereka Isa adalah Tuhan. Maka mengucapkan selamat bagi kelahiran anak Tuhan sama dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menyetujui mengucapkan selamat kepada orang berdosa adalah berdosa, ya tak? Ada orang tertangkap karena perselingkuhan. Atau apa tulis selamat atas perselingkuhan bapak. Bapak dijemput polisi nanti. Iya, apa sebab? Karena mengucapkan selamat. Ada orang gembong narkoba, ya Pak, lalu dia lulus melarikan 50 ton. Misalnya apa nama narkoba itu, Pak? Sabu, Masya Allah tahu tuh misalnya sabu. Misalnya selamat dia larikan, selundupkan, antum ucapkan selamat di koran, congratulations, misalnya selamat atas keberhasilan si Fulan bin Fulan melarikan 50 ton sabu di Indonesia. Siapa jemput enggak? Dijemput. Pasti dijemput. Ini termasuk sekongkol ini. Demikian juga mengucapkan selamat lahirnya anak Tuhan, berarti bersama dengan bersekongkol dengannya. Anda akan dijemput nanti. Di mana? Di akhirat. Oleh sebab itu hati-hati. Ini akidah, bukan jualan proyek, bukan. Jangan masukkan dalam proyek ini. Proyek itu berapa nilainya? Tapi jadikan ini sebagai akidah, bahwa kita sudah diajarkan oleh agama kita bahwa tidak mencintai tidak otomatis kebencian. Nah, walaupun kita memang benci itu tidak berarti menzalimi. Pokoknya di Islam sudah lengkap. Tidak perlu diambil lagi dari pemikiran-pemikiran orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, falamma nasakha Allah la yahillu li ahadin yusalli illa ilaiha, tidak boleh salat waktu itu kecuali menghadap Baitul Maqdis. Wa fil waqti allazi istaqbalaha fihi Rasulullah, pada waktu Rasulullah SAW menghadap kepadanya. Falamma nasakha Allahu qiblata Baitul Maqdis wa wajjaha rasulahu wan nasa ila al-Ka'bah, kanat al-Ka'batu al-qiblata allati la yahillu lil muslim yastaqbil al-maktubata fi ghairi halin min al-khawf ghairaha wala yahillu ay yastaqbila Baitul Maqdis abadan. Tatkala Allah menasakh, mengangkat hukum menghadap Baitul Maqdis, Allah menasakh qiblat Baitul Maqdis, Allah menasakh hukum menghadap Baitul Maqdis, wa wajjaha rasulahu, dan menghadapkan rasulnya, wan nasa, dan umatnya, seluruh manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilal Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Kanatil Ka'batul qiblah
Sejak itu jadilah Ka'bah kiblat la yahillu li muslim, tak halal bagi seorang muslim yastaqbilal maktubata, yaitu menghadap di waktu salat wajib fi ghairi halin minal khauf, selain di waktu khauf. Sudah diceritakan salat khauf, ghairaha, selain Ka'bah. Selama salat normal tidak ada khauf, tidak ada ketakutan, tidak boleh salat fardu kecuali menghadap ke Baitullahil Haram, yaitu Ka'bah. Nah, wala yahilu istaqbila Baitul Maqdis abadan. Setelah itu tak boleh lagi selamanya menghadap ke Baitul Maqdis. Wa kullun kana haqqan fi zamanihi. Semuanya hak pada zamannya. Sebelum dinasakh Baitul Maqdis hak, setelah dinasakh Ka'bah hak. Nah, wa Baitul Maqdis min hin istaqbalahu Nabi sallallahu ila an huwila anhu. Baitul Maqdis sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepadanya sampai dipindahkan daripadanya. Al-haqqu bil qiblah, itulah hak dalam kiblat. Thumma al-Baitul Haram al-haqqu bil qiblati yaumil qiyamah. Setelah itu jadilah al-Baitul Haram, yaitu Ka'bah al-Musharrafah di Makkah, menjadi kiblat yang hak sampai hari kiamat. Wa hakadha kullu mansukhin bi kitabillahi wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah setiap yang dinasakh dalam kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masanya hak, setelah dinasakh tidak boleh lagi karena sudah habis masa berlakunya. Qala hadza wa hadza ma'ibanati lakan nasikhul mansukh min kitab wa sunnah. Ini Imam Syafi'i mengatakan walaupun di dalam Al-Quran dan sunnah sudah dijelaskan mana nasikh mana mansukh, dalilun laka ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sanna sunnatan, apabila dia menyunnahkan suatu sunnah, hawwalahu Allah anha ila ghairiha, bila Allah palingkan dari sunnah itu kepada sunnah yang lain, sanna ukhra yasiru ilaiha an-nas ba'da allati huwila anha. Nabi pun menyebutkan sunnah pula yang lain yang menjadikan orang dipalingkan daripada sunnah yang pertama. Mesti ada sunnah yang menasakh pula. Li'alla yadhhaba ala ammatihim an-nasikhu fayathbutuna al-mansukh, supaya tidak hilang ilmu tentang mana yang menasakh dari manusia, sehingga mereka mengamalkan yang sudah dinasakh. Baik, kemudian wali alla yusabbaha ala ahadin, supaya juga tidak menjadi subuhat bagi seseorang, bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasunnu fayakuna fil kitabi syai'un yara man jahila lisana awil ilma bi mawqi'is sunnati mal kitab wa imnatiha ma'aniyahu anal kitaba yansakhus sunnah. Supaya tidak menjadi syubhat bagi seseorang bahwa Rasulullah SAW menyunnahkan fayakunu fil kitabi syai'un yara man, dan di dalam Al-Quran terdapat sesuatu atau suatu hukum atau ayat dilihat oleh orang yang jahil, yang tidak mengenali al-lisan, itu bahasa Arab, awal ilma, atau bukan dari kalangan ahlul ilmi, seperti kata-kata di tafsir pertanian tadi misalnya. Ya, ada seorang namanya Muhammad Syahrur dari Syam, dia bukan ahli tafsir tapi jadi Masya Allah seolah-olah jadi ahli tafsir kontemporer. Bagi orang yang tidak berilmu jadi ahli tafsir kontemporer. Seperti juga ada namanya Ali Mansur Kayali, juga jadi rujukan bagi orang-orang yang tidak berilmu. Tapi orang berilmu tidak mungkin menjadikan mereka rujukan, karena ilmulah yang membedakan mana yang berilmu, mana yang tidak berilmu. Tidak semua yang menulis kertas panjang-panjang berilmu. Kalau seandainya itu dalil jadi berilmu, para wartawan itu orang ulama semua mereka, karena tiap hari nulisnya. Penulis Eskoping Ho itu ulama dia nanti, karena tiap hari nulis, ya kan? Nulis komik dan sebagainya, ulama dia. Karena tidak semua yang nulis itu ulama. Sebagaimana juga setiap ulama juga jadi penulis. Nulis ilmu beda dengan nulis fiksi, atau nulis hanya sekadar merangkai-rangkai dan mengcopy paste. Tidak ada orang jadi ulama dengan copy paste.
Dengan kopi darat pun tidak ada. Jadi kaum muslimin, ilmu lain, pikiran lain, ilmu lain, tulisan lain. Nah, walaupun tulisan menjadi bukti orang punya berkemampuan, tapi mungkin kemampuannya dinulis, sedang ilmu tidak. Awal ilmu bimauqi' sunnah ma'al kitab aw imanatiha, sehingga orang yang tak berilmu tentang itu, tentang posisi as-sunnah terhadap Al-Quran, bahwasanya menjelaskan makna-maknanya, sehingga dengan demikian dia mengira annal kitab bayan sahus sunnah, bahwa Al-Quran menasakh sunnah. Ini sudah jelaskan oleh beliau sebelumnya. Kalau sempat sunnah dinasakh oleh Al-Quran, nanti dilihatnya ada sunnah amalannya khusus, lalu datang Al-Quran dengan makna umum, lalu dia katakan sunnah ini sudah dinasakh oleh Al-Quran, dan ini berbahaya. Banyak sekali nanti syariat yang dibatalkan gara-gara orang yang jahil tadi, orang-orang yang jahil. Ya sebenarnya kaum muslimin, berapa banyak masalah dalam agama yang ditambah-tambahkan dan dirubah-rubah akibat menjadikan dalil umum pada masalah-masalah khusus. Jadilah amalan-amalan yang tidak disunnahkan dengan dalil umum dilaksanakan secara khusus. Iya tak? Nah, jadi banyak dalil umum dipakai dalam perkara khusus. Dan ini babnya sudah jelaskan sebelumnya, insyaallah akan kita jelaskan kembali, bahwa dalil umum dan dalil umum bila bertentangan dengan dalil khusus, maka yang didahulukan adalah dalil khusus. Dan amalan-amalan khusus yang dirutinkan atau ditentukan memerlukan dalil-dalil khusus, bukan dalil umum. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan, apa yumkinu an tukhalifa sunnatu fi hadzal kitab? Mungkin tidak as-sunnah menyalahi Al-Quranul Karim? Ya, nanti akan disebutkan oleh beliau pada kesempatan yang akan datang. Kalau diambil ini ya lama lagi Pak. Ya, awak masing-masing punya tugas pagi nih. Ada yang SH, sopir harian. Ada yang Masya Allah yang nak masuk kuliah, ada yang nak masak, ada yang masak. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Sampai jumpa kembali insyaallah. Mudah-mudahan pekan depan. Tapi kalau Allah tak mengizinkan, berarti pekan yang akan datang lagi. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.